Hai, apa kabar nih guys? Gimana? Masih dicurigai nama cewek lu? Guys, di film ini aku kembali lagi bercerita, cielah aku, tentang seorang wanita yang diincar oleh alien untuk dijadikan kloningan. Wanita itu berusaha kabur, tapi tetap aja ketangkep guys. Gimana ya kelanjutannya? Mari kita simak aja yuk langsung ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang remaja yang tinggal di sebuah kota terpencil. Dia bernama Brian. Brian tinggal cukup jauh dibandingkan dengan rumah-rumah lainnya. Brian ini dikucilkan dengan orang-orang di kotanya. Padahal dia ini cuak banget guys. Brian beberapa kali menulis pesan untuk sahabatnya yang bernama Maud yang kini sudah meninggal. Salah satunya tulisan dia tentang dirinya yang gak bisa maafin dirinya sendiri. Hal ini menjadi sebuah misteri guys. Tapi nanti akan kejawab seiring berjalannya film ini. Brian tinggal sendirian dan dia sesekali pergi jalan-jalan guys. Pagi itu dia mau jalan-jalan ke kotanya. Tapi sebelum berangkat ada hal yang aneh di halaman rumahnya guys. Tanah di halaman rumahnya ada bentuk semacam tanda aneh. Dia kemudian berangkat ke kota. Akan tetapi ketika dia menyapa orang-orang, gak ada satupun yang mau ngebales sapaannya. Brian ini paling takut dengan ibunya Maud. Ayah Maud merupakan seorang polisi. Kini dia terlihat selalu bersedih. Mungkin karena dia mengingat Maud guys. Malamnya Brian yang lagi tidur mendengar suara tong sampah terjatuh. Dia kemudian pergi mengecek dari pintu rumahnya. Ternyata pintu rumahnya sudah terbuka. Lagi itu dia juga ngelihat ada sesosok misterius, yaitu alien yang lagi ngeliat-ngeliat sekeliling rumahnya. Brian nggak takut sama sekali. Tapi kemudian dia nggak sengaja nimbulin suara yang ngebuat alien sadar akan kehadiran tersebut. Brian kemudian bersembunyi di balik kasur. Alien itu mengikutinya guys, tapi tak berhasil menemukannya. Di sini Brian melihat kaki alien yang aneh yang menurut gua mirip sama kakinya Squidward di film SpongeBob. Karena tidak menemukan seseorang, alien itu pun pergi dari jendela dan terus terbang ke atap rumah Brian. Dikira sudah aman, dia pergi ke bawah guys. Namun ternyata alien itu bikin listrik di rumahnya menjadi kacau. Dan barang-barang yang terbuat dari besi pun bergerak sendiri. Brian lalu kepingin naik lagi ke atas rumahnya. Tapi alien itu malah turun tangga guys, membuat ketegangan semakin terasa. Brian lalu kembali mengumpat di samping kulkas. Tapi alien mengetahui itu dan ngejebak Brian pakai pintu kulkas. Pas si alien nongolin mukanya, Brian menendang pintu kulkas itu dan terus kabur guys. Tapi saat itu dia kelempar pintu karena alien itu. Alien itu kemudian mendatangi Brian dan mengangkat Brian untuk menghadap ke dirinya. Tapi ternyata Brian sedang memegang benda tajam dan menuncelep alien itu tepat di kepalanya. Hingga alien itu modar. Brian malam itu selamat. Paginya Brian berniat pergi ke kota untuk meminta bantuan. Tapi sayangnya mobilnya nggak bisa nyala. Jadi dia memutuskan memakai sepeda. Di perjalanan dia melihat ada sebuah mobil yang terbalik. Rumah tetangganya yang nggak jauh dari rumahnya pun terlihat sepi. Tidak ada kehidupan. Terus dia juga ngelihat di halaman rumahnya itu ada tanda alien yang sama dengan yang ada di rumahnya. Sesampainya di kota masih banyak orang-orang yang berlalu lalang. Kemudian dia pergi ke kantor polisi, tapi malah ketemu ayah dan ibu Maud. Anehnya ibu Maud malah meludahi muka Brian. Brian yang sakit hati lalu pergi dari tempat itu. Dia merasa tak ada yang peduli lagi dengan dirinya. Dia pun menangis sesegukan. Tak lama dari itu dia mempunyai ide untuk membeli topi dan kacamata. Terus pergi naik bus kota guys. Dimana saat itu dia merasa sangat senang karena orang-orang ini gak ada yang mengenali dirinya. Pas lagi di bus ada pria yang nyamperi dia guys. Di lehernya seperti ada alien kecil. Alien itu langsung menyerang Brian. Di sini Brian berhasil kabur dari bus itu dan pergi kembali ke rumahnya. Malam harinya sinar UFO menyinari rumah Brian. Dan gak lama setelah itu sinar itu mendeteksi saudara alien yang gugur dalam perang melawan Brian kemarin. Mayat alien itu dibawa pakai sinar guys dan terus mendeteksi rumah Brian. Mereka mengerahkan dua alien. Yang satu alien yang kakinya pendek, tangannya panjang, dan yang satu lagi alien normal ceking kayak alien biasa. Sepertinya mereka marah sama Brian. Brian mencoba bersembunyi tapi ketahuan. Dia mencoba kabur tapi sangat sulit untuk lolos dari alien biasa. Kemudian dia dikejar alien pendek yang lincah banget. Brian lalu menyiramnya pakai air panas sepanci-pancinya. Brian juga berhasil menunjuk alien tersebut memakai tongkat pel yang sudah patah dan menyebabkan alien itu tewas.
Brian lalu pergi keluar rumah guys, di mana di atap rumah ternyata sudah ada alien yang kakinya panjang dan tangannya panjang. Alien itu memberi kode kepada alien yang ada di UFO guys untuk mencuri Brian. Brian lalu dikagetkan dengan si pria yang mengejar dia di bus tadi. Brian lalu digeret menuju tempat UFO pengangkutan para tawanan. Ketika sudah hampir tepat di bawah UFO, Brian menendang pria itu sampai akhirnya dia yang terkena sinar dan akan naik ke atas. Tapi karena bukan pria itu yang UFO mau, sinar pun dimatikan. Alien panjang itu pun sangat kesal dan kemudian mengejar Brian. Untungnya Brian ini pinter guys. Dia ngejebak alien biar nyangsang di mobil. Lalu Brian membakar mobil itu dengan menyumet bahan bakar mobil yang bocor sampai meledak, hingga jadilah alien bakar saus mentega. Idih, mantap banget guys. Brian lalu pergi ke rumahnya lagi. Kali ini dia kena sinar merah si UFO yang membuat Brian gak bisa bergerak. Alien yang normal datang ngasih jakun-jakunan alien yang bisa ngontrol manusia, kayak pria di bus tadi. Terus jakun alien itu masuk ke mulut Brian. Hingga saat terbangun di pagi hari yang cerah, dia merasa lega karena mengira semua itu hanyalah sebuah mimpi. Tapi apakah benar itu mimpi? Oh, tentu tidak. Ternyata hal itu karena pengaruh jakun alien itu guys. Brian lalu pergi berkaca. Kemudian dia tersadar kalau ini semua hanyalah bohongan. Dia lalu dengan berani mengeluarkan jakun alien dari mulutnya. Dan tiba-tiba suasana berubah. Dia telah sadar sepenuhnya terus kabur dan kita dapat melihat kalau ternyata bukan cuma satu UFO di situ guys, tapi banyak banget. Brian lalu berlari terus menerus hingga dia bertemu sama dia sendiri. Maksudnya kloningan dia yang dibuat oleh alien. Kloningannya yang aneh itu lalu menuncul perut Brian dan memeluknya. Tapi Brian yang asli kemudian menuncul leher si kloningan itu pakai peso yang dia bawa hingga kloningannya modar. Brian ini kembali berlari entah kemana, tapi dia ketangkap sama UFO dan dibawa ke atas. Nah, di dalam UFO Brian ini kayak nggak bisa bergerak gitu guys. Dia kemudian ditemuin sama banyak alien yang nampak mempelajari Brian. Salah satu alien kemudian memegang jidat Brian. Brian seketika masuk ke dalam memori masa lalunya, di mana di sini dapat diketahui bahwa waktu kecil Brian dan Maud lagi berantem nih guys. Maud ngedorong Brian sampai terjatuh. Hingga Brian yang terbawa emosi lalu mengambil batu dan langsung memukul Maud pakai batu itu, hingga menyebabkan Maud modar di tempat guys. Atas kejadian itu Brian menyesal dan menangis sesenggukan mengingat memori itu. Alien yang melihat itu tampak bersimpati sama Brian dan kayak ngerasain apa yang dirasakan oleh Brian. Mereka berdiskusi sesuatu dan kemudian memutuskan buat ngembaliin Brian ke bumi. Brian pun tampak senang ada sesuatu yang merubah dia guys. Keesokan harinya di rumah Brian tampak bahagia. Dia dandan dan di depan rumahnya udah banyak warga kota yang membereskan halaman rumahnya. Mereka berinteraksi seperti teman yang akrab dengan Brian. Mereka semua tampak bahagia. Tapi ternyata semua warga itu sudah ada jakun aliennya. Brian juga hadir di sebuah acara bersama keluarga di kota dengan warga berjakun alien. Ternyata semua warga kota sudah dikontrol oleh alien guys. Namun semua itu malah membuat Brian menjadi bahagia guys. Lalu cerita film ini pun usai. Oke guys, sekian dulu alur cerita film No One Will Save You. Semoga kalian terhibur. Jika kalian suka dengan cara saya bercerita, silahkan like, share, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Salam brother, sister.